Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajiko. Oke guys, kali ini saya akan rekomendasikan custom ROM buat ngegame dan custom kernel buat ngegame untuk di device wired yang saya cobain ya. Dan ini di pengalaman pribadi saya guys. Jadi saya nge-share buat di penggunaan saya pribadi, dan kalau kalian ngerasa berbeda atau ada yang komen berbeda, ya kan ini kembali lagi nih di review dari penggunaan saya pribadi. Kalau mungkin berbeda ya beda-beda pendapat ya. Dan sebelum kita mulai review rekomendasi ROM dan kernelnya, kita intro dulu. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kita lanjut di sini, oke? Dan sebenarnya kalian sudah tahu ya, kalian sudah lihat dari tadi apa rekomendasi ROM yang saya cobain, dan salah satu ROM terbaik yang pernah saya cobain buat ngegame dan buat sosial media daily sehari-hari di Corvus OS ya. Dan ini di versi yang terbaru 7.0 guys. Dan kita bisa lihat di versi tentang Androidnya. Ini di versi 7.0 dan ini official Android 10 ya. Dan kalau kalian di device yang lain, sebenarnya di Corvus ini sudah banyak banget untuk custom ROM-nya di device yang lain. Cuma khususnya untuk di wired saya rekomendasikan ya. Dan di device yang lain mungkin bisa coba menyesuaikan kalau ada support untuk ROM Corvus ini. Dan sebenarnya di ROM Corvus ini kernel bawaannya sudah enak pakai extended ya. Extended, dan sebenarnya saya sudah berapa kali ganti custom kernel guys. Dan saya akhirnya ujung-ujung kembali ke Panda ya. Sebelumnya saya pernah pakai Agni dan ternyata saya lebih nyaman di Panda lagi guys. Dan sementara Panda yang terbaru di versi 2.6.2 EAS ya, sementara yang terbaru saat ini. Dan ini adalah rekomendasi dari saya pribadi, dari pengalaman saya pakai, dan inilah dia ROM Corvus yang 7.0 dan pakai kernel Panda 6.2 ya. Dan bukan berarti kernel Agni gak enak guys. Kernel Agni enak, mantep banget buat performa, enak buat ngegame, jos banget ya. Enak dah pokoknya intinya di kernel Agni. Dan di kernel bawahnya extended juga enak. Tapi kalau kalian butuh performa yang lebih ataupun hemat baterai, kayaknya kurang recommended dari penggunaan saya ya. Kalau di penggunaan saya pribadi, di kernel bawaannya extended itu agak kurang buat ngegame karena masih ngerasa ngeframe, masih ngelek-ngelek kan. Dan ini sudah fast charging ya bawaan dari kernelnya. Kernel bawaan ROM-nya juga fast charging. Kalau kalian pakai kernel dari Agni juga fast charging, kernel Panda fast charging. Tapi saya jelasin dikit ya. Sebelumnya saya di penggunaan saya di kernel Agni 9.1 yang terbaru ya. Di kernel Agni itu sudah ada firmware bawaannya, mulai di versi 9.1 sudah ada firmware 2.0 guys. Jadi di Agni itu dia saranin sih dari developernya, kalau kalian flash kernel Agni, kalian disaranin buat flash firmware Agni juga. Dan tujuan firmware dari Agni sendiri saya baca-baca, tujuannya buat dia memodifikasi dari firmware bawaan wired dari 3 firmware dari India, Cina, global, dia memodifikasi buat jadi satu biar bisa support di kernel Agni ya. Karena saya lihat keluhannya di sana itu bawaan dari kernelnya, khususnya di bagian India, masih ada ngebug di jaringannya, dan di apalah lagi ada beberapa sih saya lihat di sana di deskripsi firmware-nya. Tapi karena di penggunaan saya pribadi nggak pernah ngalamin masalah seperti yang disebutkan, saya nggak flash firmware dari Agni guys. Dan buat kalian yang sudah flash firmware ataupun pengen flash firmware Agni yang belum pernah, kalian bisa flash aja firmware Agni. Setelah ataupun sebelum flash kernel kalian bisa flash, tapi kalau sudah terlanjur bisa flash firmwarenya belakangan juga nggak masalah. Dan buat kalian yang sudah terlanjur flash firmware Agni dan pengen ganti custom ROM atau custom kernel yang lain, misalkan kayak saya sudah flash Agni, kernel Agni, dan saya ganti ke kernel Panda sekarang ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur flash firmware Agni, kalian mau ganti ROM, ganti kernel ke Panda nggak masalah, kalian sama aja. Sebenarnya firmware Agni itu adalah base-nya dari firmware bawaan wired, jadi aman buat flash ROM ataupun flash kernel yang lain, aman ya, nggak usah takut. Nggak perlu kalian flash firmware yang lain juga nggak masalah, itu sama aja karena base-nya sama, cuma dimodifikasi sedikit biar bisa support
maksimal di Agni kernel guys, gitu maksudnya. Oke, jadi nggak masalah. Dan di kernel Agni sendiri itu enak banget, apalagi mengoptimalkan performa di RAM 3 dia tulis ya. Dan memang benar enak banget di penggunaan saya, apalagi device saya RAM 3 GB ini 3/32. Tapi kembali lagi ke penggunaannya. Jadi kita pakai ROM, pakai kernel tuh sesuai penggunaan, sesuai kebutuhan lagi ya. Jadi kebutuhan saya kembali nih guys, kebutuhan saya buat ngegame dan buat hemat baterai sosial media. Saya nggak pengen ngegame yang boros baterai, saya pengen ngegame maksimal tapi nggak bikin baterai boros. Ya itu apa, jadinya saya pakai di kernel Panda. Jadi di Agni kernelnya biar dia enak, performa mantap, tapi buat baterai itu boros banget ya. Ngegame berjam-jam di kernel Agni itu bisa 44 derajat kurang lebih, dan itu bikin boros baterai. Sementara di kernel Panda dengan performa yang sama untuk di game PUBG, suhu baterainya maksimal 42 derajat ya maksimal. Itu tergantung ruangan dan tergantung sinyal juga ya. Jadi dengan perbandingan suhu 44 derajat dan 42 derajat, dan itu jangka panjang. Maksudnya jangka panjang tuh ngegame 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam guys. Ngegame berjam-jam. Itu pengaruh banget menurut saya. Suhu yang panas itu bikin baterai cepat habis, cepat drop, cepat lowbat. Sementara suhu yang stabil membuat baterai lebih nggak cepat habis, nggak bikin cepat lowbat ya. Jadi makanya saya rekomendasikan custom ROM Agni, custom ROM Corvus dengan kernel Panda. Ini salah satu the best custom ROM dan custom kernel yang pernah saya cobain, karena saya selalu ngikutin perkembangan dari dua custom kernel ini, custom kernel dari Agni dan Panda. Saya selalu ngikutin dari sebelum-sebelumnya, dari setiap updatean saya selalu cobain dan memang enak. Semakin minim bug, semakin minim. Dan di ROM dari Corvus ini juga enak, cocok banget di kernel Agni dan kernel Panda ini cocok banget. Dan di sini juga sudah minim bug saya ngerasa di custom ROM dari Corvus ini. Jadi kalian kalau cari rekomendasi game yang ROM yang paling enak buat game, saya saranin di Corvus ya, karena saya gak pernah cobain di Havok yang terbaru 3.7 itu masih kurang enak buat ngegame ya, mungkin karena kernel bawaannya guys. Tapi di sini saya lebih suka Corvus karena fiturnya lebih enak kan. Saya lebih suka fitur di Corvus daripada di Havok. Tapi untuk preferen dua-dua itu bagus ya, bagus kok. Tapi sesuai, kembali lagi ke masing-masingnya, ini tergantung sesuai kebutuhan aja. Jadi kalian bisa pakai ROM dan kernel sesuai kebutuhan aja. Dan menurut saya di kernel Panda ini kebutuhan yang paling pas ngegame, gak masalah. Hemat baterai juga gak masalah. Ini hemat baterai. Kalau kalian bilang kernel Panda buat performa mantap tapi baterai boros, kalian salah. Ini hemat baterai guys, ini beneran hemat baterai. Shotnya bisa sampai 8 jam kalau sosial media. Buat ngegame juga bisa lah 6 jam 7 jam tergantung sikon, lokasi, dan sinyal juga sih pastinya guys. Oke, jadi kayak gitu. Dan buat kalian yang pengen ganti, nanti saya akan coba ganti juga di sini untuk tes custom kernel dari Panda, kita akan cobain ganti ya. Dan untuk custom kernel dari Agni kalian bisa di deskripsi aja tutorialnya di beda video, oke? Oke guys, di sini kita pakai Pit Black Recovery Project, dan kalau kalian pakai DRP yang lain saya saranin pakai ini, tapi kalau yang lain terserah aja. Dan di sini versi 291 official yang terbaru ya. Dan kita kayak gini ya. Kalian tinggal swipe. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan di sini langsung ada installernya kayak gini ya. Kalian pilih bahasa, next, dan di sini kalian pilih performa, next, yes. Kalau kalian pilih yes, ini baterai nggak boros, tetap hemat, tapi performa mantap, ini yang saya suka. Dan yes kayak begini doang guys. Oke, jadi mudah, tinggal kalian klik install dan kalian reboot sistem guys. Oke guys, jadi setelah kalian install custom kernelnya, kalian bisa langsung cek di tentang ponsel. Dan kalian bisa lihat di sini kernel Panda langsung ya. Jadi kayak gitu buat kalian cara installnya. Kalau kalian butuh nanti saya akan cantumin. Jadi ini dia rekomendasi ROM terbaik dan kernel terbaik yang pernah saya coba ini untuk sementara saat ini guys. Jadi di ROM Corvus dan di kernel Panda yang pernah saya cobain sesuai pemakaian saya. Dan kalau kalian mau cobain Agni sih sebenarnya sama aja, kalian dicobain.
Oke, dan kayak gitu doang ya mungkin review singkatnya dari ROM dan kernelnya. Dan buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi ya untuk file ROM ya. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.